Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan berharga untuk kembali berjumpa dengan bulan yang paling kita rindukan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya kebenaran yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Teman-teman yang saya banggakan dan ustadz-ustadzah yang saya cintai, Ramadan bukan sekedar pergantian waktu dalam kalender Hijriah saja. Ia adalah hadiah agung dari Allah bagi hamba-hambanya. Ia hadir mengetuk pintu hati kita, mengajak kita kembali pulang, kembali mendekat, dan kembali bersujud. Seringkali dalam kesibukan hidup, kita lupa pada tujuan keberadaan kita di dunia. Kita terlalu sibuk mengejar nilai, harta, jabatan, dan pengakuan, sehingga perlahan menjauh dari Allah. Nauzubillah min zalim. Karena sebab itulah hati kita menjadi lelah, jiwa menjadi gosong, dan hidup terasa hampa. Maka Ramadan datang sebagai fase penyejuk. Ia mengajak kita berhenti sejenak, merenung, dan bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh apa aku melangkah bersama Allah? Sudah seberapa dekatkah aku kepadanya? Hadirin yang berbahagia maupun yang tidak bahagia, Allah mewajibkan kita berpuasa bukan untuk menyiksa, melainkan untuk memuliakan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Tujuan puasa begitu jelas, membentuk pribadi bertakwa. Takwa bukan sekedar label, bukan sekedar status, melainkan kondisi hati yang selalu merasa diawasi Allah, sehingga mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi segala keburukan. Puasa melatih kita mengendalikan diri. Saat lapar, kita belajar sabar. Saat haus, kita belajar ikhlas. Saat emosi memuncak, kita belajar menahan amarah. Semua ini adalah latihan jiwa menuju kedewasaan spiritual. Dengan melaksanakan puasa sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah, kita akan mendapatkan hikmah yang sangat tinggi. Pertama, puasa meningkatkan ketakwaan. Dengan ketakwaan, kita akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga, ampunan dari Allah dan jalan keluar dari kesulitan. Yang kedua, doa kita akan dikabulkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang disebutkan bahwa ada 3 kelompok orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa, pemimpin yang adil, dan orang yang teraniaya. Ketiga, puasa adalah perisai dari siksa neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, puasa yang junnata wa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaswaf fa inna fakul immi shaimum ruh, yang artinya puasa itu adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah mengucapkan ucapan kotor.
jangan pula bertindak bodoh. Ramadan mengajarkan kita arti kejujuran. Tidak ada yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa selain Allah. Tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa selain Allah. Tidak ada yang mengawasi kita di balik pintu tertutup. Namun kita tetap menahan diri. Disinilah iman diuji. Disinilah keikhlasan dibentuk. Ramadan juga mengajarkan kita kepedulian. Lapar yang kita rasakan seharian membuka mata hati kita tentang saudara-saudara kita yang kekurangan. Dari rasa itulah tumbuh empati, dan dari empati lahir sedekah, dan dari sedekah tumbuh cinta kasih. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum hijrah dari lalai menuju sadar, hijrah dari malas menuju semangat, hijrah dari dosa menuju taubat. Maka jangan kita sia-siakan satu hari pun, satu detik pun, bahkan satu jam pun di bulan yang penuh berkah ini. Berbanyak berdoa, berbanyak bersedekah, berbanyak membaca Al-Quran, dan berbanyak berbuat baik. Semoga di Ramadan nanti kita keluar sebagai pribadi baru, pribadi yang lebih jujur, lebih santun, lebih peduli, dan lebih dekat kepada Allah. Demikian cara yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ikan kita berbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.